Ya, kembali di Lunch Talk dengan tema kami pada hari ini adalah berantas klinik aborsi ilegal, dan tadi beberapa data kita kemudian juga sudah dapatkan dari Dinas Kesehatan Jakarta dan juga dari kepolisian. Di antaranya adalah memang sejauh ini kendalanya ketika ingin menindak, katakanlah dari Dinkes sendiri tidak punya otoritas untuk melakukan pemeriksaan, penggerbakan dan lain sebagainya. Namun kerjasama dengan polisi sampai akhirnya hasil sekarang sudah didapatkan. Gitu. Baik. Ya. Dan ini ada juga data yang telah kita rangkum terkait kasus aborsi yang kembali muncul setelah polisi menggerebek beberapa klinik di Jakarta yang diduga digunakan sebagai tempat aborsi. Ya. Polisi kemudian menyegel beberapa rumah dan klinik yang digunakan oleh masyarakat untuk melakukan aborsi. Dan berikut adalah sejumlah data dan fakta terkait dengan kasus aborsi yang dipandu oleh rekan Ahmad Muradi yang dicuplik dari program Prime Time berikut ini. Polda Metro Jaya menggerebek rumah ilegal yang diduga dilakukan sebagai praktik aborsi beberapa hari lalu. Polisi kemudian menyegel beberapa rumah dan klinik yang digunakan oleh masyarakat untuk melakukan aborsi. Dan berikut sejumlah data dan fakta terkait kasus aborsi. Kita mulai dari fakta-fakta terkait dengan kasus aborsi yang sudah terjadi di Indonesia. Kita lihat yang pertama ada tanggal 30 November 1997, ada seorang dokter bernama Dr. Budiman yang bekerja di Rumah Sakit Tangerang melakukan praktik aborsi dan telah dihukum 2 tahun penjara. Kemudian di tahun 2000 ada 2 kasus. Yang pertama tanggal 11 Februari 2000 ada 3 orang, yaitu Siti Jubaidah, Dr. Agung Waluyo dan juga Arman Sasmita dihukum 2 tahun 4 bulan penjara. Sedangkan di tahun yang sama di tanggal 25 Maret ada Bidan Habibah yang merupakan pemilik klinik Anugerah dan juga Bidan Indrayati yang berlokasi di Jalan Sersan Aning ini melakukan praktik aborsi. Hukuman masih dalam proses hingga saat ini. Kemudian 4 April 2008 Erna Rumondang Manalu, pemilik klinik IKM Bojong Indah, ini juga melakukan praktik aborsi sampai 40 janin. Ini hukuman juga masih dalam proses. Kemudian 22 Januari 2009 Dr. Oni yang berlokasi di Jalan Warakas, Tanjung Priok, ini juga hukuman masih dalam proses. Kalau begitu waktunya kita untuk melihat seperti apa sebetulnya hukum yang mengatur terkait dengan praktik aborsi sesuai dengan KUHP dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Ada 3 pasal yang mengatur tentang aborsi. Yang pertama pasal 346, seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Kemudian kita lihat pasal selanjutnya 347 ayat 1, barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kemudian jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun. Pasal terakhir 348 ayat 1, barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Kemudian jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut dikenakan pidana penjara paling lama 7 tahun. Ya memang pemirsa, peraturan Menteri Kesehatan ini juga mengatur bahwa ada aborsi yang boleh dilakukan dengan 2 syarat. Yang pertama apabila aborsi itu dilakukan oleh korban perkosaan. Yang kemudian yang kedua adalah aborsi yang dilakukan karena kedaruratan medis ibu dan anak. Kedaruratan medis ibu dan anak ini artinya apabila ibu sudah berusia cukup tua tapi kemudian hamil dan kehamilan itu dianggap bisa membahayakan kesehatan dia atau bahkan bisa mengancam kematian begitu, maka aborsi itu sangat boleh untuk dilakukan dan dengan syarat tambahan, yaitu dengan syarat bahwa bayi atau janin yang dikandung itu baru berusia di bawah 8 minggu. Selanjutnya kita lihat tentang fakta aborsi. Ya, kita lihat menurut studi di 10 kota besar dan 6 kabupaten di Indonesia, 43% aborsi terjadi per 100 kelahiran hidup. Kemudian yang melakukan praktik aborsi 78% berada di perkotaan dan kemudian 40% berada di pedesaan. Kenapa lebih banyak di perkotaan? Karena memang berdasarkan data yang kami himpun juga, ini angka pernikahan usia dini juga terus meningkat di wilayah di kota-kota besar di Indonesia dan juga khususnya di Jakarta dan juga beberapa daerah di sekelilingnya seperti Bekasi, Depok, Bogor dan sebagainya. Kita lihat fakta selanjutnya yaitu terkait dengan ini dia usia ya. Usia umumnya perempuan yang melakukan aborsi di daerah perkotaan itu 15 sampai 19 tahun. Ini juga pertanyaannya kenapa kemudian lebih banyak remaja yang melakukan praktik aborsi? Ini disebabkan karena biasanya remaja itu tidak punya pengetahuan yang cukup terkait dengan pendidikan seksual. Bahkan ada fakta yang menyebutkan 52% remaja
di Indonesia itu punya persepsi bahwa ketika mereka melakukan hubungan seksual untuk pertama kalinya itu tidak akan mengakibatkan kehamilan. Jadi mereka tidak takut ketika melakukan hubungan seks untuk pertama kalinya karena menurut mereka 52% remaja di Indonesia itu tidak akan mengakibatkan kehamilan. Itu adalah persepsi dari remaja Indonesia 52%. Kemudian tadi sudah kita bicarakan bahwa memang ada total pernikahan di bawah umur dari total pernikahan nasional 48%, angkanya terus meningkat setiap tahun, dan kemudian ini adalah angka terkait 2,6 juta per tahun jumlah janin yang digugurkan dalam aborsi. Angkanya bervariasi, ada yang menyebutkan 2,6, ada yang menyebutkan 2,3, 2,2. Ini memang tergantung dari survei demografi dan juga kesehatan Indonesia. Selanjutnya, risiko aborsi. Kita akan bicarakan tentang apa saja yang bisa disebabkan karena aborsi. Yang pertama adalah kematian mendadak karena pendarahan hebat, kemudian kematian mendadak karena pembiusan yang gagal, dan kematian secara lambat akibat infeksi serius di sekitar kandungan. Ya, ini faktor kematian ini memang aborsi mengakibatkan atau menyumbang 30% angka kematian ibu. Selanjutnya ada juga rahim yang sobek, kemudian ada juga terkait kerusakan leher rahim dan plasenta yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya. Selanjutnya juga ada kanker indung telur, kanker leher rahim, dan nomor 8 tidak mampu memiliki keturunan lagi, kemudian infeksi rongga panggul, dan juga yang terakhir kanker payudara. Ini karena ketidakseimbangan hormon estrogen pada wanita. Ini semua 10 adalah risiko-risiko fisik, tapi ada juga risiko mental. Biasanya kebanyakan remaja yang melakukan aborsi tidak ditemani oleh orang tuanya atau bahkan orang tuanya tidak tahu sama sekali. Kemudian setelah mereka melakukan aborsi, kemudian muncul rasa bersalah, kemudian muncul rasa depresi, mengakibatkan trauma karena mereka merasa mereka telah membunuh atau menghilangkan nyawa seorang bayi. Ya, itu tadi kira-kira informasi terkait dengan aborsi, terkait dengan kasus-kasusnya, kemudian fakta-fakta dan kemudian risiko dan juga peraturan hukum di Indonesia. Kembali ke Anda di studio. Ya, baik, terima kasih Dodi. Oke, sudah disampaikan data-datanya ya. Sudah dipaparkan lengkap oleh rekan Dodi. Kalau misalnya kita lihat sebenarnya efek dari praktik aborsi ini banyak sekali yang bisa terjadi pada seorang perempuan. Tapi nyatanya 70% di perkotaan itu lebih banyak melakukan praktik aborsi, dan sementara sisanya 40% di pedesaan. Ini seharusnya ada latar belakang informasi yang jelas terkait dampak ini seharusnya Pak Kus ya. Ya, sebelumnya kita kembali lagi ke Pak Adi. Pak Kusmedi terlebih dahulu karena kita mengalami gangguan komunikasi dengan Pak Adi. Pak Kusmedi, terkait dengan beberapa hal yang akan dilakukan oleh Dinkes dengan teman-teman dokter seluruh Jakarta ataupun mungkin seluruh Indonesia mungkin bisa dilakukan. Itu saya yakin akan dilakukan. Namun kemudian kepada remaja-remaja, wanita, pria juga memang harus diberikan pendidikan, sosialisasi dan lain sebagainya. Programnya apa terkait dengan hal ini, Pak Kusmedi? Jadi memang itu sudah terpikir oleh saya kira-kira sekitar 6 bulan yang lalu, mengingat dengan angka cancer itu kan meningkat ya. Jadi saya kepengen membuat suatu program yang namanya family planning. Jadi orang itu tidak hanya sekedar hamil terus anak dilahirkan, tetapi dia juga tahu kapan masa hamil yang benar. Kemudian bagaimana membuat anak yang benar. Kemudian kapan lagi dia boleh punya anak. Kemudian anak ini kalau sudah lahir dia mesti diapain gitu. Nah, kondisi di Jakarta ini kalau Mas dan Mbak ngelihat di daerah-daerah rusun ataupun di kampung deret ataupun di kampung kumuh dan miskin, orang tidak tahu sama sekali tentang hal itu. Makanya sekarang juga kebanyakan anak-anak tidak memakan sayur, kemudian juga orang dewasa gaya hidupnya seperti itu. Yang terjadi adalah penyakit-penyakit gaya hidup semua yang muncul di DKI ini. Demikian juga untuk anak-anak menjadi stunting rata-rata, sehingga makin lama makin kecil otaknya, makin lama tidak makin pandai. Tapi ini menurut data 70% justru. Apakah justru penduduk masyarakat perkotaan yang notabene mungkin pendidikannya juga jauh lebih baik seperti itu, mereka juga lack of information terkait family planning ini, Pak Kus? Saya pikir memang begitu. Makanya kita kan punya program Ketuk Pintu Layani Dengan Hati. Itu termasuk di dalamnya juga kita akan membedah masalah family planning itu, langsung berdiskusi touch dengan si pelaku, artinya si ibu ataupun si bapak atau calonnya untuk bagaimana kita membangun keluarga yang baik. Kita kembali terhubung dengan Pak Adi Vivit. Pak Adi?
Ya, selamat siang Mas. Ya, selamat siang. Pak Adi, terkait dengan data yang kami terima di redaksi, terdapat 100.000 pasien yang melakukan aborsi ilegal di 100 klinik. Dan kalau bicara soal nilai transaksinya gitu ya, ini bisa mencapai 200 miliar rupiah per tahun. Sejauh mana ini dijadikan data dan juga mungkin dijadikan dasar oleh kepolisian supaya memang sudah urgent sekali untuk betul-betul memberantas praktik aborsi ilegal betul ini. sekali. Ya, jadi terkait dengan data itu, memang kalau di kami Mas, kalau di Polda Metro, kami memang baru melakukan pengungkapan ya, terakhir 2 kasus kemarin ini. Kemudian ada beberapa klinik yang memang sudah kami lakukan penyegelan atau polis line terkait perkara ini. Jadi total ada 5 semuanya Mas yang kami segel. Kemudian ada 4 lagi yang datanya sudah kami serahkan ke Dinas Kesehatan yang perlu dilakukan pengawasan khusus terhadap 4 klinik tersebut, Pak. Ya, dari 5 klinik ini tentunya akan lead ke banyak klinik aborsi ilegal yang ada. Ada 100 lebih klinik ya. Betul. Pak Adi, ini kami juga sudah merangkum data ini sebenarnya semenjak tahun 97 sudah ada penindakan dan untuk dan seterusnya itu sudah ada penindakan dari tahun 2000 sampai 2009 tapi masih juga dalam proses hukum. Apa yang sebenarnya menjadi kendala selain juga untuk memberantas penggerebekan dan juga proses hukum setelah itu diketahui, Pak Adi? Sebenarnya kalau kendala dari kami tidak ada Mbak, cuma memang kendalanya kembali lagi kepada masyarakat yang mereka memang kalau kami melihat ada sikap permisif terhadap praktek-praktek aborsi legal. Karena ini faktanya kan terjadi bukan di daerah terpencil, bukan terjadi di daerah yang tersembunyi. Ini terjadi di daerah yang kalau dibilang daerah Menteng itu daerah pusatnya Jakarta. Nah, tentunya kan memang perlu sinergi dan kami juga ke depan dengan adanya pengungkapan ini kami mungkin akan lebih intens lagi bekerja sama dengan Pak Kusmedi, Kepala Dinas Kesehatan untuk sama-sama kita melakukan sidak. Kemudian mungkin itu wewenangnya dari Dinas Kesehatan, kami akan ikut di belakangnya. Kalau memang ditemukan langsung adanya pelanggaran pidana, kami bisa beraksi langsung untuk memproses perkara tersebut, Mas. Pak Adi, bentuk proaktif dari masyarakat yang seperti apa yang diharapkan oleh kepolisian? Karena kemudian Anda tadi pada awal kita membuka perbincangan di telepon, Anda kemudian sebetulnya dari kepolisian tidak membutuhkan laporan untuk penindakan pemberantasan si klinik ilegal ini. Betul Mas, maksud kami ini seperti saya sampaikan tadi ini terjadi di daerah yang perkotaan. Artinya kalau polisi tidak mendapatkan informasi, akhirnya kami bekerja langsung, turun langsung. Nah, akan lebih memudahkan kami kalau memang masyarakat itu memberikan informasi kepada kami. Oke, terkait dengan pemetaan gitu, lokasi-lokasinya gitu ya, di mana saja masyarakat diperlukan informasinya. Iya. Betul, Pak Adi, ini kalau yang kita ketahui juga di kawasan Menteng yang cukup terkenal oleh masyarakat. Nah, ini sementara ada 70% praktik aborsi seperti ini yang ada di perkotaan. Apakah ada wilayah lain yang sudah mungkin dipetakan oleh pihak kepolisian mungkin selain kawasan yang memang sudah terkenal seperti itu, seperti daerah Menteng dan lainnya mungkin Pak Adi? Baik, jadi pada saat kami menetapkan target operasi kami, memang kami memetakan ada beberapa wilayah Mbak. Cuma yang sangat banyak dan sangat masif yang terdapat di daerah seputaran Raden Saleh. Oleh karena itu kami prioritaskan untuk pengungkapan yang di Raden Saleh. Dan kami berharap dengan adanya pengungkapan ini efeknya sangat bagus untuk menghentikan praktek-praktek aborsi legal. Terbukti dari beberapa website yang kami coba hubungi, ternyata semua sudah mati, Mbak. Ini kan berarti upaya-upaya yang kami lakukan sudah ada efeknya. Baik. Ya, oke. Tindakan tentu saja saya percaya kepolisian akan terus melakukan tindakan terhadap keberadaan dari klinik aborsi ilegal ini. Namun langkah preventif supaya memang tidak bermunculan kembali dari pihak kepolisian apa Pak Adi yang akan dilakukan? Baik, kalau untuk langkah preventif Mas, kalau kami kan di bidang reserse, kami lebih cenderung ke penegakan hukum. Kalau preventif itu nanti ada ranahnya Dimas, tentunya nanti kami akan berkoordinasi dengan Babin Kamtibmas setempat di seputaran Raden Saleh, yang tentunya tugas-tugas mereka adalah yang pertama memetakan ataupun bersosialisasi dengan masyarakat, dan dengan
kami memberikan informasi beberapa klinik, tentunya nanti mereka akan memetakan dan akan memantau klinik-klinik tersebut. Itu nanti salah satu upaya pencegahan atau preventif dari kami, Mas. Baik. Pak Adi, terima kasih atas informasi yang sudah disampaikan. Selamat bertugas. Ya, Baik, terima kasih sudah bergabung di Line Talk. Selamat Dan siang. kita masih akan bergabung lagi di segmen berikutnya, masih bersama Pak Kusmedi di sini. Pemirsa tetaplah di tempat Anda, Lunch Talk segera kembali.